السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersyukur karena Allah masih tetap mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqomah di dalam keimanan kita, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beramal soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, kita hidup ini mengumpulkan amalan soleh. Sebab ingin bahagia, kalau ingin bahagia, mendapatkan kehidupan yang baik, maka Allah telah menggariskan bahwa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh dan dia mukmin, syaratnya mukmin, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia adalah mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami beri kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh keberkahan. Maka semakin kita mengumpulkan amalan-amalan soleh, tentunya amalan soleh ini bertingkat-tingkat. Coba sekali-kali membuka kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Beliau hidupnya tidak lama. Umurnya sekitar 55 tahun, 54 tahun, segitu. Tergantung penghitungannya. Tapi beliau tulisannya luar biasa. Dalam kitab Ihya, beliau mengarahkan di dalam belajar hendaknya ambil yang paling penting. Ahamul aham, thummal aham, thummal muhim. Yang paling penting. Yang paling penting itu tentunya yang fardu. Yang fardu. Kemudian di bawah yang fardu ada yang sifatnya sunnah, nawafil, sunnah muakkadah. Ada kemudian ada sunnah biasa yang ghair muakkadah. Nah,
Ternyata yang fardu itu kalau dilakukan sholat fardu 2 rakaat sholat subuh umpamanya, dibandingkan dengan sholat sunnah 2000 rakaat, lebih afdol sholat subuh yang fardu 2 rakaat. Jadi tidak bisa diganti. Maka kalau ada orang yang berpuasa sunnah tapi puasa Ramadannya tidak pernah dilakukan, maka tidak diterima sholat sunnah itu, puasa sunnah itu. Jadi maksudnya puasa sunnah umpamanya hari Senin Kemis dilakukan, tetapi ketika Ramadan tidak puasa, nah itu tidak benar, karena rukun itu harus dikerjakan. Jadi orang cerdas selalu mencari amalan-amalan yang paling afdal. Itu selalu begitu orang-orang cerdas itu. Ya, artinya karena tadi bahwa ternyata seorang muslim itu tergantung daripada amalan-amalan afdalnya itu. Ada orang sholat sunnah, ya. Kemudian dipanggil oleh ibunya, Ahmad, nah, panggil. Sedang sholat sunnah. Sholat sunnah itu tidak lebih tinggi dari yang fardu. Ketika ibu mengundang saya, sekarang sudah almarhum ibu saya, Allah yarham, itu saya wajib membatalkan sholat sunnah saya dulu, kemudian menjawab, iya bu, ya, langsung datang. Tuh, sholat sunnah. Apalagi sedang buka HP. Ini Masya Allah, zaman sekarang ini membuka HP apa itu luar biasa, seakan-akan dipanggil ibunya HP aja. Na'udzubillah itu. Hati-hati. Sama dengan kita sedang buka HP dan itu Allahu Akbar, ada panggilan. Kemudian malahan buka HP saya, tidak menjawab azan. Satu. Dijawab azan itu, walaupun dari radio. Sebab tidak disyaratkan azan itu harus dari lisan langsung. Ketika kita mendengar azan di TV, mendengar azan tuh, ketika mendengar, yang penting dengar suara azan, jawab. Artinya afdal untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ketika sedang sholat sunnah, baru Allahu Akbar, komat subuh, batalkan sholat sunnahnya kalau baru Allahu Akbar. Tapi kalau sudah tahiyat, sudah bisa selesai. Yang penting bagaimana mendapatkan keafdolan untuk bisa ikut takbiratul ihramnya imam. Itu kenapa? Karena sholat fardu tidak bisa dikalahkan dengan sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah tidak lebih baik daripada 1 rakaat sholat fardu. Sama afdal. Thalabul ilmi itu fardu ain. Fardu ain thalabul ilmi. Jadi bapak ibu datang ke sini dengan niat thalabul ilmi itu pahalanya fardu ain. Dengan sholat 1000 rakaat lebih baik datang thalabul ilmi. Tuh, keutamaan. Karena fardu. Dulu ada dosen tapi sangat ekstrim. Ekstrimnya ekstrim
mengamalkan amal ini. Saya waktu belajar di Mesir itu ada salah seorang ketua DPR Mesir itu memberikan kuliah di Dirasat Islamiyah. Ya, saya kuliah di Al Azhar, kuliah di Dirasat Islamiyah, tapi doktornya dari Al-Minya University. Nah, ketika ada sholat azan, ketika azan Isya, kita mulai biasanya memang setelah sholat maghrib. Ketika terdengar sholat azan Isya, dijawab azan, diam dulu, berhenti. Tapi kemudian diteruskan mengajarnya, tidak berhenti untuk ikut berjamaah, karena bisa berjamaah dengan rombongan ini nantinya gitu loh. Artinya kecuali kalau kita nggak bisa berjamaah, nah itu. Apalagi sholat Isya. Sholat Isya itu kalau musim panas, Bapak Ibu yang saya muliakan, musim panas itu di Mesir kadang-kadang sholat Isyanya itu masih panas. Jam 8 itu masih panas kalau musim panas. Kadang-kadang maka disunahkan menurut sebagian itu tabridul Isya, mendinginkan sholat Isya, menunggu dingin, artinya supaya lebih nyaman. Ada yang mendinginkan sholat Isya berjamaah, nah itu tetap berjamaahnya, berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian. Itu kadang-kadang kita sholat berjamaah nanti setelah kuliah selesai. Itu beliau itu Dr. Sufi Abu Thalib. Silakan kalau itu tahun 80-an ya, tahun 87 beliau jadi ketua MPR di Mesir. Itu mengajar salah seorang Dr. Sufi Abu Thalib. Begitu ininya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi ada yang afdal, orang itu cerdas. Termasuk kita dari rumah niatnya untuk apa? Niat berjamaah afdal. Tetapi ketika niat talabul ilmi, saya mau talabul ilmi dan sholat berjamaah. Talabul ilminya setiap jalan, ingat, coba sekali-kali kalau yang punya Ihya Ulumuddin dibaca. Kalau enggak tinggi-tinggi kitabnya, kitab Ta'limul Muta'allim tentang fadlul ilmi, tentang keutamaan talabul ilmi dan seterusnya, itu ketika kita niatnya talabul ilmi dari rumah, kemudian mohon maaf keserempet mobil meninggal, itu syahid. Man kharaja, hadisnya, fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah, fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai pulang. Itu keutamaannya. Nah, jadi di sini mohon maaf kadang-kadang ada sedang talabul ilmi tapi dia baca istighfar sendiri. Istighfar itu bagus. Zikir sendiri, zikir itu bagus, luar biasa. Tetapi afdal talabul ilmi karena fardu, karena zikir itu sunnah. Begitu. Apapun macam-macam zikir, berhenti zikirnya nanti. Kalau apalagi supaya ingin kelihatan saya khusyuk, pakai tasbih, turun angguk-angguk, apalagi, nah itu khawatir hatinya ada yang rusak, khawatir. Nah lebih baik kalau zikir itu tidak ketahuan orang. Kalau dalam kajian-kajian ilmu tazkiyatun nafs, ternyata bagi mukmin itu amalan-amalan yang tidak kelihatan itu lebih afdal. Itu yang bisa dilakukan dengan tidak kelihatan.
itu loh, yang tidak kelihatan. Seperti sedekah tidak kelihatan lebih afdol. Bukan berarti sedekah kalau zakat tidak kelihatan. Kalau zakat wajib kelihatan, wajib ada saksinya, wajib ada yang nerima. Kalau zakat, tapi kalau sedekah sunnah, afdolnya tidak kelihatan. Zikir sebaiknya tidak kelihatan. Tilawatul Quran kalau bisa, tahajud Bapak di rumah panjang-panjang 1 jam silakan. 1 rakaat setengah jam, 2 rakaat 1 jam. Tilawatul Quran dalam itu bagus, nggak ada yang tahu. Ya. Apalagi kalau sambil zikir sambil menangis. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika zikir sambil menangis, yaitu wa dzakarallaha khaliyan fafadat aina, ya, berzikir mengingat Allah sendirian di rumahnya, di kamarnya, kemudian keluar air mata menangis, itu pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi saat hari kiamat dengan lindungannya yang tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang penting, talabul ilmi. Termasuk ini talabul ilmi, niat talabul ilmi jauh lebih afdal. Bapak Ibu yang saya muliakan. Berikutnya kita ingin coba mengetahui Al-Quran. Jadi bukan kepemimpinan Al-Quran judulnya. Dalam Al-Quran, kepemimpinan di dalam Al-Quran. Menurut ayat-ayat Al-Quran, kepemimpinannya itu bagaimana sebenarnya? Gitu. Menurut pandangan Al-Quran. Kita lihat ada beberapa istilah yang ada di dalam Al-Quran tentang kepemimpinan. Kalau kata-kata kepemimpinan nggak ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran kan pakai bahasa Arab, kepemimpinan kan bahasa Indonesia. Tapi makna itu diungkapkan dalam Al-Quran dalam beberapa kata. Pertama, pemimpin sering disebut imam. Seperti dalam ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman tentang ciri-ciri ahli sorga, ciri-ciri ibadur rahman. Allah berfirman bagaimana? Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada imam. Jadi ciri ahli surga di dunianya selalu berdoa meminta ini nih. Kalau tidak meminta ini, tidak berusaha untuk merealisir generasi yang baik ini, berarti kita tidak digolongkan ibadur rahman. Yaitu orang-orang yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, ya Allah, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Jadi kalau laki-laki yang berdoa, ya termasuk istrinya masuk. Dari pasangan-pasangan kami. Yang repotnya yang nggak punya pasangan itu. Rabbana min azwajina, dari pasangan kami. Nggak masuk ini. Nanti karena nggak punya anak kalau nggak punya pasangan. Tapi anaknya yang lain lah, anak ideologis. Nah, anak ideologis itu anak yang kita biayai untuk sekolah, ya. Ngajar anak-anak untuk jadi orang-orang hebat, itu anak ideologis itu. Pahalanya kita insya Allah dapat. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan sanak turunan kami. Qurrata a'yun,
yang jadi pelembut mata, cendera mata, yang menyenangkan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang muttaqin. Bukan sekedar pemimpin, tapi memimpin orang-orang muttaqin dalam artian dalam ketakwaannya menjadi teladan, di dalam ibadahnya menjadi teladan, di dalam keimanannya menjadi itu. Kita menginginkan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita menjadi keteladanan utama di dalam ketakwaan. Nah itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah merealisir itu, harus merealisir, usaha untuk merealisir itu. Ya, karena pernikahan juga tujuannya adalah untuk merealisir agar anak cucu kita semuanya masuk surga semuanya. Maka kalau ada yang berbeda agama, ya tidak akan bersama-sama, maka jangan sampai terjadi. Itu pertama, imam. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang imam, yaitu ketika Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa idzalah Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingatlah, wa'id walkur maknanya, ingatlah ketika Rabbmu menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa ajaran-ajaran. Fa'atammahunna, kemudian Nabi Ibrahim setelah diuji itu menyempurnakan semuanya kewajiban-kewajiban itu. Setelah selesai dites, legalitasnya dapat, ijazah dari Allahnya dapat, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan engkau sebagai pemimpin. Itu proses kepemimpinan, sehingga Nabi Ibrahim disebut pemimpin para nabi, dalam artian Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab dari beliau ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Nabi Ishak akan melahirkan ya dari Bani Israel dan seterusnya. Nabi-nabi banyak sekali. Dari Nabi Ismail akan menurunkan Nabi Muhammad SAW. Maka disebut Abul Anbiya. Jadi imam. Syaratnya begitu. Panjang ini kalau tentang Nabi Ibrahim. Nanti ternyata nanti kita lihat maknanya tentang kepemimpinan Nabi Ibrahim itu. Yang kedua, istilah yang digunakan dalam Al-Quran adalah al-hukm, pemerintahan. Ada al-hakim yang menguasai pemerintahan. Itu makna dalam Al-Quran kepemimpinan. Contoh dalam surat Al-Jathiyah ayat 16 disebutkan, walaqad ataina bani Israil, telah kami anugerahkan kepada Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub, Alkitabah, pertama dianugerahkan Alkitab. Nanti Alkitab ada Taurat, ada Injil diberikan kepada Bani Israel. Wal hukma, dan kepemimpinan. Wal nubuwwata, dan kenabian. Jadi dari anak turunannya Nabi Yakub ini ya ada yang diberi Alkitab, Al-Taurat, Al-Injil. Kemudian diberikan kepemimpinan. Masya Allah.
kepemimpinannya Nabi Sulaiman, kepemimpinannya Nabi Dawud, banyak. Dan an-nubuwah, kenabian, nabi-nabinya sangat banyak dari Bani Israel. Karena orangnya banyak ngengkel, maka nabi-nabinya dikirim lagi. Memang sejak dulu paling ngengkel, paling suka melanggar. Jadi jangan aneh kalau melihat Yahudi itu ya banyak ini. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut Bani Israel yang baik-baiknya, baik-baik, diberikan oleh Allah anugerah banyak. Bani Israel, bukan Israel, Bani Israel, turunannya Nabi Yakub. Nah, tapi kalau disebutkan Yahud, al-Yahud itu yang jelek-jeleknya. Lihat dalam agama. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara. Nah, Yahud. Tetapi tentang Israel banyak Bani Israelnya. Itu yang kedua. Al-Hukm, Al-Hakim, Yahkum, itu memerintah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang memerintah dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, itu yahkum, itu memerintah, memimpin, menguasai. Yang ketiga, istilah yang dipakai dalam Al-Quran tentang kepemimpinan adalah al-khilafah, khalifah. Maka jangan terlalu anti terhadap khilafah. Maknanya bagus khilafah itu. Khalifah. Nah, khalifah. Contoh dalam surat Shad ayat 26. Ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya telah kami jadikan engkau, wahai Dawud, sebagai pemimpin di atas bumi. Jadi makna khalifah itu pemimpin. Fahkum bainan nas bil haqq. Maka perintahlah, berhukumlah atas manusia pada manusia dengan kebenaran. Itu tentang makna khalifah, pemimpin. Yang lain dalam surat An-Nahl digunakan kata-kata ummah. Ummatun dalam Al-Quran bermakna yang cuma satu yang bermakna sebagai imam, sebagai pemimpin, cuma satu. Umat banyak maknanya itu adalah sebagai umat. Ummatan wasatan litakunu. Nah, itu ummatan wasatan, umat itu maknanya. Tetapi ketika di dalam surat An-Nahl ayat 120 Allah menegaskan begini, Inna Ibrahim sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummatan qanitan. Dia adalah pemimpin yang taat lillahi kepada Allah, tunduk kepada Allah, hanifan yang lurus. Dijelaskan dalam surat An-Nahl. Jadi makna ummatan dalam surat An-Nahl ini sekali yang punya makna kepemimpinan. Jadi kalau saya berbicara tentang kepemimpinan dalam Al-Quran, jangan dihubung-hubungkan dengan pilpres ya. Ini kajian Quran aja lah. Kajian Quran. Kalau masalah pilpres gampang itu, bapak-bapak sudah pintar memilih. Insya Allah. Itu kata-kata ummah. Kemudian ada dalam Al-Quran juga kata-kata uswah. Uswah juga punya makna kepemimpinan yang menjadi teladan. Jadi keteladanan seorang pemimpin. Uswah. Contoh, nih satu kata uswah yang menunjukkan makna kepemimpinan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Sebutkan bahwa telah ada pada pribadi Rasulullah SAW suatu keteladanan kepemimpinan. Keteladanan itu yang memimpin, yang ditiru. Teladan itu di depan. Yang fi Rasulullah dan Rasulullah SAW. Untuk siapa? Liman kana yardullah. Bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah. Bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan kemenangan wal yaumil akhir, pada hari akhir, pada hari kiamat. Dan bagi wa dzakarallaha katsiran, orang yang banyak mengingat Allah, dia mesti keteladanannya kepada Rasulullah SAW, kepemimpinannya itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, al-uswah. Tadi al-uswah. Ada 3 kata-kata uswah di dalam Al-Quran. Tetapi uswah yang pertama, keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW. Uswah yang kedua ini kaitan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada dalam diri Nabi Ibrahim bagi kamu sekalian uswah hasanah, keteladanan kepemimpinan yang baik. Tadi Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam, pemimpin oleh Allah setelah melalui tes, setelah melalui verifikasi. Walladzina amanu ma'ah. Dan juga pada orang-orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim saat itu, yang beriman kepada Allah bersama Nabi Ibrahim saat itu, juga terdapat teladan kepemimpinan. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Kalau mengkaji kepemimpinan Nabi Ibrahim AS, beliau ini orang yang ingin selalu memberi kepada umat. Sampai kalau makan saja, mau makan, ingin mencari orang yang lapar yang bisa diajak makan. Kadang-kadang berjalan beberapa meter, beberapa kilometer untuk kemudian ayo makan. Senang untuk memberikan bantuan. Termasuk dalam satu riwayat bahwa ya Allah, saya ingin agar semua manusia itu bisa saya berikan bantuan kepada mereka. Nah, tapi ini satu riwayat. Saya cari hadisnya belum dapat, tapi dalam kitab kuning ada. Dalam kitab kuning. Ya sudah. Nah, kemudian Allah menjadikan, karena kau minta, maka aku jadikan laut ini asin. Maka semua manusia membutuhkan garam. Itu wallahu a'lam. Tentang kepemimpinan, bagaimana memberi, tidak banyak mengambil, cuma memberi. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah juga ayat 6 juga ada kata-kata uswah yang ketiga yang artinya kepemimpinan. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi Ibrahim dan pengikutnya terdapat satu kepemimpinan yang diteladani. Bapak Ibu sampaikan itu makna-makna. Nah, kemudian kalau dalam Al-Quran, apa saja yang dijadikan prinsip dalam kepemimpinan? Prinsip-prinsipnya apa saja? Maksudnya dasar-dasar kepemimpinan dalam Al-Quran itu apa saja? Pernah kita mengkaji tentang kepemimpinan Nabi Yusuf, yaitu bahwa beliau ini hafizun alim. Cirinya Nabi Yusuf ketika masa krisis yang dibutuhkan ini hafizun alim. Itu apa hafizun alim? Adalah orang yang memiliki integritas, menjaga kekayaan negara. Hafizun alim. Alim yang memiliki pengetahuan. Jadi cerdas,
punya pengetahuan dan memiliki integritas. Itu. Bahkan kalau lihat kepemimpinan Nabi Yusuf itu, coba ini agar track recordnya itu bersih. Lihat dalam sejarah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf dalam Al-Quran, ketika diminta oleh raja, udah kami angkat saja jadi pemimpin, yaitu waktu itu jadi dan entah sebagai pengatur ekonomi, pendahara negara ini. Ij'alni ala khazainil ardh, jadikanlah aku yang mengatur masalah perekonomian. Itu ingin diklarifikasi tentang masa lalu. Kan masa lalunya Nabi Yusuf dimasukkan penjara, betul? Masuk penjara. Itu masuk penjaranya ini karena kesalahan dia atau karena memang persekusi atau memang komplotan yang menginginkan Nabi Yusuf masuk penjara. Coba klarifikasi dulu tentang ibu-ibu pejabat-pejabat yang telah mengiris tangannya. Coba klarifikasi, siapa yang salah sebenarnya? Saya sampai di penjara atau karena yang lain? Diklarifikasi. Karena track record itu penting. Maka setelah diberitahu, ya ternyata Zulaikhonya mengaku salah, semuanya sudah jelas, baru saya menerima tampuk pimpinan itu setelah diklarifikasi bahwa saya tidak salah. Kalau sudah punya kesalahan, bahaya. Pemimpin itu yang harus bersih. Maka para anbiya sebagai para nabi itu sejak dini, sejak kecil sudah dijaga oleh Allah. Sampai Allah berfirman, wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah mengetahui siapa yang akan dijadikan kepemimpinan, membawa risalah. Itu disiapkan. Semua nabi itu. Kalau ada kesalahan Nabi diklarifikasi. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa kan pernah melakukan dosa enggak? Sebelum diangkat jadi nabi. Mukul. Ini pukulannya itu luar biasa sekali, mukul mati. Waduh. Kemudian kan kembali kepada Allah. Minta bertobat. Nah, itu dan diklarifikasi setelah kembali kepada Fir'aun ketika diadu dengan para tukang-tukang sihir, itu sudah klarifikasinya sudah beres. Semua nabi-nabi itu semua beres seluruhnya. Bapak yang saya muliakan. Nah, itu dalam Al-Quran, ciri-ciri itu ada dalam ciri kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa? Tadi yaitu inni hafidun alim. Karena saya memiliki integritas untuk menjaga kekayaan negara. Hafidun alim. Alim, sesungguhnya aku berilmu. Saat itu yang paling tahu bagaimana caranya menyelesaikan problematika negara Mesir adalah Nabi Yusuf. Dalam kepemimpinan yang pernah ingat-ingat, kalau yang nyatat ingat, yaitu tentang Tolut. Tolut ini yang melepaskan Bani Israel dari jajahan Jalut dan tentara besar-besar. Nah, memiliki cirinya bastotan fil ilmi wal jism. Allah memberikannya bastotan fil ilmi, yaitu keluasan dalam ilmu dan
masih fit jasmaninya, muda. Itu dengan kepemimpinan yang ada. Nah, ada sebuah risalah doktorah disertasi itu menulis tentang prinsip-prinsip ini kepemimpinan dalam Al-Quran itu apa saja. Memang kalau satu-satu dibahas itu setahun nggak selesai ya, karena ternyata yang paling inti Bapak Ibu mengatakan ikhlas. Jadi niat memimpin itu ikhlas lillah, untuk memimpin rakyat. Bagaimana rakyat bahagia, bagaimana rakyatnya terlindungi, seluruh manusia dilindungi. Coba ikhlas lillah, itu paling penting. Jadi bukan ingin ya, kalau ada pemimpin yang ingin menyelamatkan diri dan seterusnya, itu hati-hati ya. Ingin mengumpulkan kekayaan. Jadi keikhlasan itu, mudah-mudahan kita masih mendapatkan pemimpin yang ikhlas lillah. Kemudian pemimpin itu yang paling layak dari sisi keilmuannya, dari sisi wawasannya, dari sisi track recordnya. Fal aslah, dicarinya yang paling layak. Sehingga Nabi Ibrahim itu ketika meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, ketika Allah menetapkan engkau Ibrahim pemimpin untuk manusia, minta kepada Allah, bolehlah kepemimpinan ini juga diwariskan kepada sanak turunanku, sanak turunan yang kemudian ya dari kepemimpinan yang ada dari turunan Nabi Ishak, dari turunan Nabi Ismail ada. Dzurriyyati, syaratnya ketika minta qala la yanalu ahdi dzalimin, ya, bahwa janjiku ini tidak layak untuk orang yang zalim, yang tidak sesuai. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Jadi yang layak, yang paling layak. Kemudian al-amanah, maka Nabi di antara kepemimpinan Nabi Musa, inilah qawiyyun amin. Aku ini selain kuat, amin. Nah, amanah, menjaga kekayaan umat, kekayaan negara. Wal quwwah, ciri Nabi Musa kuat. Ciri Talut dalam Al-Quran tentang kuat. Bastatan fil ilmi wal jism, memiliki kekuatan dalam ilmu, kekuatan dalam jasmani, tidak loyo. Bapak-bapak kalau sudah umurnya sudah di atas 60 biasanya enggak ada kekurangannya Pak ya. Sudah mulai ada sakit kanan kirinya gitu. Tangan juga bisa ada bergetarnya kalau sudah di atas 60 ya, yang dirasakan. Tapi alhamdulillah bapak-bapak ini termasuk karena sering sholat berjamaah, sering zikir, diberi kekuatan. Sering berjamaah 5 kali, apalagi jaraknya agak jauh, lumayan dari rumah, jalan kaki, masya Allah, sehat itu 5 kali. Wal kafaah, memiliki kelayakan, kufu, untuk memimpin dari sisi umurnya, dari sisi kecakapannya, dari sisi yang penting layak, memiliki kemampuan untuk memimpin. Wal adil, adil, bisa dilihat ya, track record orang-orang memimpin itu bagaimana ketika jadi pemimpin, ketika jadi
gubernur atau memimpin apa, bagaimana track recordnya. Kalau pernah jadi rektor, bagaimana ya kepeduliannya terhadap masalah korupsi dan seterusnya. Lihat al-adl, keadilan. Wasyuro, tidak pernah meninggalkan syuro. Enggak ada keputusan malam-malam, itu enggak ada. Musyawarah yang benar, rakyat melihat itu seharusnya musyawarah. Jadi orang itu merasa diajak, ya, aspirasi umat, aspirasi ini. Syuro. Ini panjang ya dalil-dalilnya nanti. Al-uswah al-hasanah, keteladanan yang baik. Mesti teladan yang baik. Kalau ada teladan yang tidak baik, ya tanggung jawab. Karena Bapak Ibu sampaikan ternyata memilih itu punya kaitan dengan tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika kita bersaksi, itu tanggung jawab kepada Allah. Kalau saksi palsu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, memilihnya akan dituntut oleh Allah. Syahadatuz zur. Nah, ini perlu dibahas tentang syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nanti dalam kepemimpinan, dalam pemilihan kesaksian palsu apa hukumnya? As-sabr, orangnya sabar, tidak gampang marah. Diserang, diejek, tenang. Itu penting orang seperti itu. As-sabr. As-sabr wa ta'ah fi ghairi maksiyah, selalu dengar dan taat dalam hal-hal yang bukan maksiat. Aspirasi apapun, usulan apapun yang bukan maksiat, itu selalu dilaksanakan. Atau mampu mengarahkan rakyat, umat dengan baik. An-nizam, orangnya disiplin sesuai dengan aturan. Kalau janji 60 janji direalisir seluruhnya. Itu penting. Kemudian al-alaqat al-insaniyah, hubungan manusianya baik dengan siapapun baik. Dengan non-muslim baik, dengan muslim baik, dengan siapa? Itu hubungan ini penting ya. Asy-syaja'ah, punya keberanian untuk menyampaikan, tegas. As-sawab wal iqab, ada pemberian ya apresiasi, tapi juga memberikan sanksi kalau melanggar. Itu adil dan ada prinsip dalam kepemimpinan. Termasuk ta'awun, prinsip bisa untuk ya bersama-sama. Maka indah ya ta'awun itu antara presiden dengan wakilnya, ta'awun. Wakilnya bukan jadi ban serep saja, enggak, tetapi betul-betul diperhatikan. Ya. Memiliki prediksi yang jauh, visioner. Seorang pemimpin visioner. Itu hikmah, bijak, as-sidq, jujur. Semuanya ada yang dalam Al-Quran. Kalau dibahas satu-satu luar biasa. Kepemimpinan dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, itu beberapa ini baru ciri-ciri. Ini bisa menjadi sebuah buku khusus karena sudah ada disertasinya tentang prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam Al-Quran yang isinya tadi diantaranya, dan satu kata seperti jujur, tentang jujur bagaimana dan seterusnya, itu kajian tersendiri. Tentang bijak, sejauh mana bijaknya seorang pemimpin, itu kajian tersendiri. Bahkan al-hikmah itu tentang bijak, itu bijak di dalam dakwah, bagaimana bijak dalam komitmen, itu ada kajian-kajian tersendiri. Bapak yang saya muliakan, karena surat syuruk, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita masih tetap diberi ya keistiqomahan. Maka barang siapa kalau masih ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi,
Silakan.